tenang aja. Nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya pendampingan ke-6 nih di TK Darul Muqomah. Ini apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah, walaupun serak. Ini baru ada suaranya ya. Baik, Bu, hari ini tema pendampingan 6 itu berkaitan dengan refleksi, kemudian proses hasil belajar yang ada di, TK Darul Muqomah. Kemudian yang jadikan topik pendampingan tuh ada 4. Yang pertama persiapan untuk loka 7 ya. Tentunya loka 7 itu kan, panen hasil belajar selama Ibu jadi CGP angkatan 10 selama 6 bulan. Kemudian yang kedua ini pengumpulan survei. Ibu kan sudah survei tuh ke kepala sekolahnya ini, ke guru rekan kerja, kemudian karena Ibu sebagai kepala sekolahnya juga, berarti ke rekan kerja sama ke siswa dan juga orang tua. Nah, ini akan saya kumpulkan sekarang gitu ya. Kemudian refleksi perubahan nih, perubahan dalam proses pembelajaran yang berdampak pada siswa ya, tentunya di TK, siswa TK, Darul Muqomah. Kemudian yang terakhir ada penilaian Bu ya, ada penilaian pemetaan ini saya akan membawa lampiran 9 dan lampiran 10. Nah Bu, selama proses 1 bulan terakhir nih, prosesnya itu seperti apa yang sudah berjalan Bu? Baik, terima kasih. Mhm, Alhamdulillah selama 1 bulan dari pendampingan 5 ke mhm, 6, eee, sangat banyak dampak perubahan, Bu, ya, perubahannya, mhm, terutama dalam diri saya, mhm, dalam, di sekolah, dan dengan teman-teman rekan kerja, mhm, kemudian dengan murid. mhm, Saya merasa banyak perubahan dari yang kemarin mungkin, berpihak pada guru, mhm, pembelajaran sekarang saya lebih mengutamakan anak, bahagia dan merasa, anak lebih utama gitu. mhm. Dan itu prosesnya sudah berjalan selama 1 bulan dan, mengutamakan pada siswa ya, Betul. anaknya gitu. Luar biasa ya Ibu ya, jadi ada perubahan dari awalnya misalnya siswa seperti apa, sekarang lebih aktif ya, lebih lebih menyenangkan Betul, gitu loh. anak-anak lebih berani mengungkapkan pendapatnya, Mhm, kemudian merasa anak senang di sekolah karena mhm, guru itu lebih mengutamakan apa sih maunya anak, mhm. anaknya berminat untuk apa dulu misalkan. Iya. Nah, Bu, berdasarkan hasil umpan balik dari rekan kerja, dari orang tua siswa dan juga dari siswa itu, kalau bisa Ibu jabarkan secara rinci satu persatu seperti apa tuh, Bu? Kalau umpan baliknya memang sudah bagus, cuman saya masih ada Mhm, kekurangan dalam pengembangan kepemimpinan ya, mhm, karena mhm. memang itu kan harus butuh proses Bu ya, Iya, nggak langsung harus berubah gitu, kita mhm, harus bertahap, pelajari dulu gimana mhm, caranya supaya, semuanya itu enak dan ada hasil gitu mhm. Bu. Jadi survei dari guru yang diharapkan kompetensi yang guru minta terhadap kompetensi diri Ibu sendiri seperti apa, Bu? Menginginkan ya tentang kepemimpinan dalam Mhm, pembelajaran. mhm. Kalau dari siswanya, Bu? Siswanya, untuk selama ini anak-anak masih, Mhm, merasa enjoy, nyaman, dan mhm, kita anak lebih dekat gitu loh, lebih akrab mhm, sama anak-anak. Karena mhm. anak-anak merasa mungkin dia merasa apa yang dia mau, kita bisa menuruti gitu loh. Iya betul. Jadi, dari siswa maupun dari guru setidaknya mengarah kepada kemajuan yang ada di TK Darul Iya Muqomah ini betul. ya, Bu, ya. Kemudian rencana Ibu sendiri apa nih, ke depannya untuk meningkatkan kompetensi yang harus Ibu miliki? Saya berharap untuk membuat atau rancangan program Mhm, sesuai dengan, 7 aset, mhm, dengan, prinsip Bagja. mhm, Sehingga apa yang kita miliki di sekolah itu, kita kembangkan, kita mhm, diskusi di iya, mana kita melibatkan orang tua, mhm, komite, mhm, terus guru, mhm, kepala sekolah, dan warga sekolah semua, mhm, supaya yang kita miliki kita bagaimana nih supaya kita maju bareng, mhm. dengan kekayaan yang kita punya gitu. Mhm, jadi rencana Ibu ke depannya itu berkolaborasi Iya tentunya ya, Bu, ya. betul. Nah kemudian Bu, aktor yang dilibatkan untuk rencana Ibu selanjutnya itu apa? Siapa saja gitu? Kalau aktor kita masih seperti yang biasa kita, Mhm, guru ya diskusi tentunya dengan ya? Mhm, guru, kepala sekolah, kemudian komite, siswa juga orang tua, karena kita mhm, nggak mungkin kalau kita jalan sendirinya nggak mungkin, kita harus mmm, bareng-bareng mhm. supaya kita ada hasil, begitu. Iya betul, Bu. Dan kemudian, itu kan rencana Ibu dan aktor yang mau Ibu libatkan nih. Ini kita ke perubahan ya.
Apa perubahan yang Ibu rasakan pada diri Ibu setelah Ibu menjalankan PGP angkatan 10 sama 6 bulan ini, Bu? Alhamdulillah dari di awal, Mhm, semester 2 mhm, sampai sekarang itu 6 bulan, sekitar mhm. 6 bulan, saya merasakan banyak perubahan karena Iya, saya lebih lebih mementingkan kolaborasi dengan teman kolaborasi. sejawat, Mhm, karena kita kalau misalkan sendiri maju kita nggak mungkin. mhm, Kalau kita ingin ada perubahan, mhm, ingin kita, memiliki hasil yang baik, kita mhm, harus kolaborasi dengan yang lain-lainnya supaya, mhm, kita sama-sama merasa dihargai gitu loh. mhm. Jadi kita nggak bisa maju dengan sendiri, Iya, gitu. betul. Jadi bersama-sama bergerak begitu ya, Bu, ya. Betul. Nah, kemudian perubahan yang terjadi pada diri siswa itu sendiri gimana, Bu? Kalau saya lihat, siswa Mhm, merasa senang, mhm, kenapa? Karena sekarang kan setelah saya ikut pendidikan ini, mhm. kita harus, awal itu membuat aturan kesepakatan kelas dulu nih. Iya, Karena anak kan harus ada aturan di kelas, mhm, saya bikin, 4 aturan misalkan. mhm, Anak harus paham dan mhm, lalu mengingat, mhm, gitu. Nanti apabila anak tersebut, melakukan kesalahan, mhm. kita ulang lagi nih, "Apakah ingat Gitu. nggak?" Nah, dia pasti akan, terdiam dan Mhm, menyadari, "Oh iya, kita mhm. punya bikin kesepakatan kelas." Gitu. Dan tentunya itu sudah berjalan ya, Bu, ya, Iya, terkait dengan perubahan siswa. betul. Kemudian, Bu, untuk perjalanan Ibu selama 6 bulan ini nih, dari modul 1 sampai modul terakhir tuh ya, sampai akhirnya postes dan selesai, itu ada nggak hal yang memuaskan diri Ibu? Kalau yang memuaskan saya kemarin Mhm, setelah kita diskusi tentang 7 mhm, aset, mhm, alhamdulillah kita praktekkan, mhm, terutama siswa ya, mhm, merasa senang karena, mhm, kayaknya dunia baru gitu loh. mhm, Kemarin kan kita, praktek langsung yang mhm, aset, lingkungan, iya, kita langsung terjun ke lapangan, mhm, jalan-jalan ke sawah, mhm, ternyata ada pabrik tuh di sana. dibawa Pabrik dibawa ke iya, sawah ya? betul. Pabriknya itu ternyata membuat, sorban, Iya, begitu. Jadi anak tahu langsung, "Oh ini mesinnya, oh ini benangnya." Pas kita maju lagi ke depan beberapa langkah, ada lagi pabrik penyelupan kain, mhm, ada mesin kerudungnya, mesin buat bikin mhm, kerudung. Ternyata kain yang putih tadi itu setelah dicuci, dikeringkan, dan dimasukkan ke alat mesinnya, ada semacam pewarna gitu, mhm, cetak warna, mhm, gambar bunga, jadilah kerudung. Nah, iya, anak jadi tahu langsung ternyata seperti ini tuh membuat mhm, kerudung, begitu. mhm. Dan Bu, itu tentunya siswa belajar dengan sangat menyenangkan gitu Betul ya, dan itu yang hal yang memuaskan Bu betul. ya. Nah, kemudian kalau kita lihat perjalanan 6 bulan ini Bu ya, apa yang menjadi hal yang menantang gitu buat diri Ibu? Ya tetap konsisten ya, Mhm, mhm, karena, walaupun kita ikut pendidikan sekian puluh tahun, kalau mhm, kita sudah gitu saja ya pasti nggak akan berkembang, Bu. iya, Jadi iya, tantangan saya harus tetap konsisten, mhm, kita berusaha, yang terbaik untuk sekolah, untuk kemajuan mhm, sekolah, iya. gitu. Nah, kemudian kita ke pemetaan aset nih Bu ya. Siapa aja saat pemetaan aset yang Ibu libatkan dalam, rapat atau diskusi tersebut, Bu? Yang sudah saya lakukan itu kemarin ada kepala sekolah, ada Mhm, guru, ada mhm, orang tua, mhm, kemudian ada TU, mhm, kemudian ada operator. Nah, di sini kita diskusi, kita memiliki tujuan aset. Sebenarnya kita tahu ya, cuman sekarang lebih 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 rinci lagi, oh mmm, ternyata seperti ini. Jadi kita iya, sangat bersyukur saya mengikuti, CGP ini jadi tahu secara mendetail gitu mhm. loh. Kemudian proses untuk identifikasi itu bagaimana, Bu? Kita kan, menyebutkan dulu ke teman-teman apa namanya, menerangkan dulu ya tugas Mhm, tersebut, terus mhm, mhm, kira-kira dari ini mana aja kita kelemahan kita apa saja. Nah, tapi mmm, kita tidak mementingkan kelemahan itu, mmm, kita tutupi dengan yang lainnya supaya mhm, jadi istilahnya sempurna mhm, gitu loh, mhm. Jadi program itu. ada satu presentasi dulu dari Ibu, Iya, kemudian dibahas dibahas bareng-bareng, bareng-bareng, bersama-sama diskusi, didiskusikan, lalu ada tanggung jawab ya, seperti itu. betul. Kemudian Bu, ini untuk proses pemetaan aset itu, kendalanya apa nih untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di TK Darul Mukaddim? Kemarin itu yang kita bahas itu kan ada 7 aset, Mhm, manusia, mhm, fisik, mhm, kemudian sosial, mhm, politik, mhm, lingkungan.
lingkungan alam, terus budaya, agama dan budaya, dan finansial. Mhm. Memang, sempet sih kita diskusi tentang finansial ya, Iya. tapi alhamdulillah Mhm. setelah kita diskusi ada jalan keluarnya, Mmm. seperti itu. Jadi, kendalanya itu apakah semacam, apa, perbedaan pendapat atau seperti apa, Bu? Eee, Masukan aja sih, masukan Masukan, iya. saja. Tapi akhirnya disamakan persepsi ya? Betul, Oh ini loh pemetaan aset tuh ini aja, iya. ini aja gitu, seperti itu. Nah kemudian Bu, untuk mengatasi atau solusi dari tantangan tadi itu gimana Bu? Solusinya itu memang, Mhm, eee, kita cari, apa namanya, cari jalan yang terbaiknya sebagaimana kan mhm, memang sih ya yang namanya finansial ya, mhm, butuh gitu ya. Tapi, mhm, eee, akhirnya ada yayasan, jadi kita mhm, diskusi, akhirnya mhm. ada jalan keluar dari yayasan, ngobrol lagi. Dari yayasan gitu ya, Bu, ya. Betul. Nah, kemudian Ibu merasa itu hal yang membuat kita, apa, bersama-sama itu berhasil ya, berhasil melakukan pemetaan aset. Nah, perasaan Ibu seperti apalah ketika berhasil melakukan pemetaan aset? Sangat senang sekali ya karena Mhm, kayaknya nggak semua itu sempurna, pasti ada mhm, kekurangannya, tapi iya, dengan kita diskusi itu jadi terselesaikan apa yang menurut kita kekurangan gitu, mmm, setelah diskusi. jadi, senang, Iya, tapi masih masih merasa ada hal yang harus diperbaiki atau ada kekurangan-kekurangan yang harus iya. diperbaiki gitu ya? Kemudian dari perasaan Ibu seperti itu ya, untuk pemetaan aset itu sendiri pertimbangan apa nih, Bu? Yang Ibu lakukan bahwa ini adalah aset gitu, seperti apa pertimbangannya? Kalau dulu kan kita tahu sih, cuman Mhm, tidak terlalu mendetail. mhm, Sekarang kita kan tahu setelah ikut pendidikan jadi, oh ternyata kita punya aset sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu loh. mhm, mhm, Seperti aset yang manusia itu kan mhm, kita, saya kan CGP mhm, misalkan, yang 2 kan Cerdik, mhm, ya Cerdik atau ya Impasing. Jadi intinya mmm, udah insya Allah sudah kompeten di dunia mhm, pendidikan iya, udah begitu. profesional gitu Iya, ya, insya karena Allah memang gitu. sudah cerdik ya gitu ya. Iya. Itu pertimbangan-pertimbangan yang Ibu lakukan. Kemudian ada nggak sumber daya alam atau sumber daya yang ada di sini, sebenarnya itu adalah sumber daya tapi belum tergali di waktu rapat, ada nggak seperti itu, Bu? Untuk kemarin mah, saya merasa sudah cukup sih, Mhm, udah mhm, tersampaikan semua. mhm, jadi proses lingkungannya udah Dan ada juga gitu ya? kemarin saya juga sempat ngobrol, Mhm, ke orang tua dan di rapat, mhm, bahwa kita juga alhamdulillah pernah mendapat dari politik ya, mhm, iya iya, aset politik, mhm, dari desa itu, dari Musribang itu mhm, berbentuk bantuan. ada bantuannya Nah, semacam bantuan itu. itu berbentuk, eee, alat peraga anak bermain di Oh, dalam peraga, kelas. mhm, iya iya. Nah kemudian Aku tuh kalau duduk begini teh mhm. meuni beukah. Hmm. Nah, Bu Wiwin ya, ini rekan kerja Ibu Rumiati, alhamdulillah. Gimana apa kabar nih? Baik, alhamdulillah luar biasa Luar hari biasa, ini. Allahu Akbar ya. Allahu Nah, ini Akbar. terkait dengan pemetaan aset yang ada di TK Darul Muqomah ini, Bu. Barangkali Bu Wiwin sudah melakukan pemetaan. Nah, pemetaan yang ada di TK Darul Muqomah itu apa saja nih, Bu? Yang menjadi aset, Mhm, TK Darul Muqomah itu yang mhm, pertama satu SDM, SBM, itu kepala sekolah, ada mhm. guru, ada komite, ada yayasan, ada Mhm, tenaga admin juga. mhm, Yang keduanya, fisik, yaitu mhm, bangunan, ada toiletnya, ada mhm, ruang kelasnya, dan, isi-isinya. mhm, Yang ketiga, set politik, mhm, yaitu di mana, kami bekerja sama TK Darul Muqomah dengan pihak desa, desa Majalaya, terus Puskesmas Majalaya, eee, pihak kepolisian juga, mhm, bekerja sama untuk, pembelajaran mengenakan kepada anak, baik itu kesehatan ataupun, sosial yang lainnya. mhm, Terus, aset sosial aset sosial itu yaitu, eee, mengikuti organisasi mhm, kita, guru dan kepala sekolah di sini, ada, IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, mhm, khususnya, kabupaten dan kecamatan. Yang kedua itu PKG, perkumpulan
kegiatan guru, Kegiatan guru. terus ada, PGRI. Mhm. Alhamdulillah guru di sini dan kepala sekolah menjadi, ketua pengurus IGTKI, Leader-nya ya? Muhun PKG dan, PGRI, Mmm. alhamdulillah. Terus ada juga, kegiatan untuk kepala sekolah K3S, Mhm. K3S-nya. Terus Kombel juga, ya Mhm. kita bisa sharing, Mhm. berdiskusi di, kelompok belajar. Mhm. Terus lingkungan itu, di sini kan lingkungan pasar, pertokoan, Mhm. alun-alun, apa tuh, terminal, Mhm. nah, pabrik Mhm. pabrik, terus pesawahan, itu kami dijadikan sebagai, sumber belajar, Mhm. untuk sumber belajar. Yang keenam, agama dan budaya, Mhm. dan di sini punya, kurikulum agama khusus untuk hari Jumat, Mhm. yaitu mengikuti, sholat duha. Diwajibkan setiap anak karena, alhamdulillah 100% siswa dan Mhm. ibu gurunya adalah muslim, maka Mhm. dilakukanlah sholat duha setiap hari Jumat. Terus, mengadakan juga acara-acara besar, hari besar Islam. Islam. Mhm. Maulid Nabi, terus Rojab, terus Idul Fitri, terus, budaya juga mengikuti kegiatan misalkan 17 Agustus, ikut berpartisipasi dengan, Warga setempat warga gitu? setempat, Mhm. RT, RW juga. Mhm. Yang terakhir yaitu, finansial. Nah, finansial itu berasal satu sumbernya dari BOP, Mhm. yang keduanya dari swadaya Mhm. orang tua siswa, Mmm. yaitu untuk pembayaran honor guru Mhm. dan yang lainnya Iya. untuk operasional sekolah. Itu ternyata sudah berhasil dipetakan gitu ya, ada pemetaan aset yang adalah hasil diskusi ya, Bu, ya? Hasil diskusi Betul, bersama ya. Eee, Aktor yang dilibatkan saat diskusi siapa aja, Bu? saat diskusi itu Mhm. kepala sekolah, Ya. guru, dan orang tua siswa, Mhm. eee, komite Komite juga, juga ya, iya. yayasan ada waktu Yayasan ada, ya, baik dan tentunya ada notulennya ya, Bu, ya, ada daftar hadir, ada dokumentasi, ada iya. siap, Ibu. Ini proses pemetaan aset atau sumber daya yang ada di TK, menurut Ibu Wiwin bagaimana prosesnya, Bu? Prosesnya itu yang Mhm. pertama, ACTK Darul Muqomah, Ya. ada yang mendapatkan dari bantuan Mhm. pemerintah, Ya. ada yang bersumber dari yayasan, Mhm. ada juga dari, swadaya orang tua Swadaya siswa. orang tua, Iya, iya. Itu secara finansial Pak ya. iya, Nah, kemudian ada lagi nggak yang dipetakan itu prosesnya berarti kan melalui langkah-langkah apakah rapat atau diskusi atau seperti apa tuh? betul. Kalau langkah-langkahnya Mhm. bisa bekerja sama dengan, rapat-rapat orang tua murid, Iya. dengan guru-guru juga, dengan Mhm. komite sekolah, dengan Mhm. yayasan juga. Dan itu pernah dilakukan ya, Bu, ya? Pernah dilakukan dan Mhm. ada, dokumentasi Ada setiap dokumen. ada kegiatan. Mhm. Nah, kemudian Bu, ini terkait dengan pemetaan tuh, menurut Ibu apa saja nih kendala untuk pemetaan itu kendalanya apa? Yang pertama Mhm. mungkin secara finansial ya, Mhm. secara materi, kenapa dari secara materi kendalanya Mhm. itu ketika mendapatkan siswanya sedikit, Ya. otomatis, nilai atau jumlah yang didapat dari BOS, Mhm. dari, biaya operasional sekolah itu menjadi sedikit Sedikit juga ya? berkurang. Mhm. Bahkan untuk operasional sekolah misalkan untuk guru honor, Mhm. untuk, perbaikan-perbaikan seperti alat elektronik, apa tuh, laptop, Mhm. printer, atau untuk pengecatan, kurang dana gitu. Iya iya iya. Jadi, untuk kendala tersebut cara mengatasinya bagaimana menurut Wiwin? Dengan bantuan swadaya Swadaya. siswa, Mmm. dengan iuran iuran, Mhm. minta bantuan dan kita rapatkan, bekerja sama dengan orang tua siswa. Mhm.
Nah, tentu saja ya, saat rapat di situ kan ada orang tua siswa, ya kepala sekolah juga guru-guru TK di sini. Dan kemungkinan besar di situ berkumpul dalam waktu yang sama gitu dan membicarakan pemetaan aset dan tentunya sudah berhasil ya, Bu, ya? Berapa persennya, kadang 80% lah Mhm mhm berhasil mhm dan mhm. bisa dijalankan. Kadang kan kalau dari, mau memenuhi, standar kita untuk pemenuhan secara finansial, Mhm kadang kan ekonomi atau status dari orang tua itu mhm. berubah-ubah. Iya iya iya. Apalagi sekarang lagi banyak PHK orang tuanya, Mmm, otomatis itu kendalanya bisa mengurangi ke pemasukan mhm iuran. mhm. Dan tentunya pemetaan aset saat terjadi di rapat itu, banyak, apa istilahnya, pertanyaan-pertanyaan dari orang tua siswa nggak? Atau mungkin di situ Ibu sudah dikategorikan, oh berhasil ternyata karena orang tua siswa menyanggupi kesepakatan misalnya selama pemetaan aset terjadi. Dan tentunya kalau memang berhasil 80% ya Bu ya menurut Ibu, itu Ibu merasa apa perasaan Ibu setelah oh ternyata udah melakukan pemetaan aset dan berhasil walaupun hanya 80% misalnya. Itu perasaan Ibu seperti apa, Bu? Alhamdulillah luar Mhm biasa, mhm dorongan motivasi mhm dari khususnya orang tua siswa yang diajak bekerja sama, mhm terus dorongan dari komite mhm sekolah juga, yayasan juga, baik ya, dan mhm. ada kadang bantuan, Ada bantuan ya? bantuan dari Mhm. yayasan juga. Iya. Kalau misalkan, oh ada yang bocor, itu Mhm berarti, apa namanya, yang bisa dibantu apa namanya, tidak terlalu besar. mhm Karena kalau terlalu besar kita kan untuk pemetaan asetnya harus ada struktural atau mhm proposal atau kemana kita harus mhm. mengajukan bantuan dana gitu. Dan tentunya dari perasaan Ibu itu dengan rasa senang gitu ya, oh ternyata bisa memenuhi atau istilahnya melakukan pemetaan aset dengan sukses ya, Bu. Nah, Betul, Bu, kalau senang. menurut Ibu Wiwi nih pertimbangannya apa sehingga Ibu menentukan bahwa ini adalah sumber daya untuk TK? Nah, itu pertimbangannya seperti apa? Pertimbangannya sebelum tahun Mhm ajaran baru khususnya, itu mhm kan kami lakukan dari, sebelum tahun ajaran baru karena apa, mhm siswanya baru lagi, mhm kalau di TK itu paling lama 2 tahun, itu mmm, juga tidak 100%, kadang ada beberapa siswa yang melanjutkan. mhm Sebelum tahun ajaran baru, 2 mhm minggu sebelum tahun ajaran baru itu kami, mengadakan rapat dulu usulan kepada yayasan. iya. Udah gitu ngumpul dulu sama komite, apa Mhm yang dianggarkan, mhm dibuatkan khususnya paling tidak RKT lah untuk mhm. 1 tahun ke Nah, depan, iya. di mana gitu. Nah akhirnya kalau kami sudah mengusulkan kepada yayasan dan komite, guru-guru, kepala sekolah, Mhm. di situ, baru di-ACC atau tidaknya. Jadi pertimbangannya tentu saja persetujuan dengan komite gitu ya, Iya dengan kepala sekolah, iya, terutama dengan orang tua yang orang jadi tua betul sebagai sumber daya, istilahnya manusia yang ada di TK ini ya, Bu, ya. betul. Nah kemudian Ibu, karena Ibu banyak, istilahnya pengetahuan seperti itu gitu ya, apakah Ibu ada nggak sumber daya alam atau sumber daya manusia atau sumber daya yang sebenarnya ini adalah sumber daya, tetapi ternyata belum tergali oleh, pihak TK di sini gitu misalnya, apakah ada nggak seperti itu? Kalau sumber daya manusia, Mhm SDM di sini alhamdulillah ya, mhm. sudah, apa namanya, memenuhi persyaratan untuk Iya, belajar dan mengajar. mhm, Misalnya mempunyai keahlian-keahlian masing-masing, iya, ada yang mengajarkan tari, mhm menyanyi, mhm bermain mhm musik angklung, mhm terus bermain gitar, bermain seni ada. mhm. Dan semuanya sudah Tergali gitu ya ya kalau sudah itu, tergali ya, sudah profesional kan, iya, sudah sertifikasi. Tapi kalau untuk, sumber daya alam di sini mhm. masih masih berapa persennya kami, menjalankan atau Mhm mhm melaksanakan seperti pembelajaran mengenalkan lingkungan alam. mhm mhm Seperti kan kalau di sini ada perkantoran, ada pusat pembelanjaan, mhm alun-alun, mhm pos kantor pos, mhm pasar besar, mhm pabrik-pabrik, sungai.
apa tuh, sawah. Dan itu sebenarnya bisa dijadikan sumber daya gitu ya? Nah, jadikan sumber daya. Bahkan, Mhm. yang punya pabrik kita, bisa MOU atau bekerja sama menjadi, donatur. Kata istilah nama maksa tidak, cuman untuk pendidikan misalkan donatur kami mau pergi ke mana, dengan ngolok gitu, memfasilitasi, "Nih saya punya mobilnya silahkan," gitu. Ya Bu, terima kasih Bu ini udah meluangkan waktu nih. Dan Sama-sama, dari saya sekian, sampai ketemu lain hari. sama-sama. Mudah-mudahan, apa yang Ibu ungkapkan dapat bermanfaat gitu ya. Amin, Ya, mudah-mudahan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Nah, kemudian Bu terkait, dengan ini, persiapan persiapan panen hasil belajar. Mmm. Apa yang Ibu miliki idenya gitu untuk persiapan tersebut, untuk, panen hasil belajarnya itu, idenya itu? Sebetulnya, masih Mhm. lihat YouTube ya, ATM Mhm namanya mhm tiru mhm. modifikasi di YouTube itu. Karena kan kita belum sedetail kasih Mhm arahan ya, mhm. mungkin insya Allah Sabtu besok kita lokana mungkin Mhm. dikasih apa, penjelasan dan sebagaimana. Mhm. Kalau saya pernah lihat di sosmed itu, saya itu membuat seperti, pamflet ya, Mhm. terus Pamflet, yang buat kenang-kenangan itu brosur ya. brosur, Mhm. katanya bisa berbentuk, apa namanya, pin, Mhm. gantungan kunci ya, Mmm, mhm. atau kalau saya pikir sih pengennya kipas. Mhm. Ada kipas, di dalam Betul, kipas itu ada ada apa Bu? Ada nama, nama, mhm. kemudian identitas saya, foto, kemudian ada program. Dan itu yang akan Ibu pamerkan gitu ya? Ya, Selain itu buku kita Bu ya? betul, buku Tentunya. buku, betul buku. Nah kemudian Bu, terkait dengan nanti panen hasil belajar itu kan ada 2 sesi nih. Yang sesi pertama itu pasti stand, kita Mmm, rapikan stand untuk satu kelas ya, itu mmm, dari 3 PP ya Bu ya, berarti 18 orang blok satu apa, meja yang mmm, sama gitu. Kemudian, nah ada sesi lain di mana sesi lain itu CGP itu melakukan presentasi Bu. mmm. Nah, apakah Bu Rumiati terpilih atau tidak? Nah, tetap aja Bu Rumiati harus siap gitu. Yang jelas punya persiapan untuk Oh, mempresentasikan program. Nah, programnya itu sendiri apa yang akan Ibu Rumi tayangkan nanti? setelah saya amati dan sama teman diskusi itu, saya Mhm, itu, kemarin kan Juwita kita mhm, cerita tentang Kak. akhlak Mhm, politik, intak mhm, ilmu dan ketakwaan. mhm, Saya sekarang mau diganti yang anak-anak lagi suka nih apa, kalem, kalem? Kamis, Mhm, Kaulinan Lembur. luar biasa tuh ya. Betul, kemarin saya mencoba ya, hari Mhm, Kamis itu, anak itu bermain tentang, eee, kalem kalem, gitu ya. betul. Jadi Kak Ulin dan lemburnya itu, apa aja nih, ada sondah, mungkin Iya iya, ada kemarin itu petak yang kita umpet, sudah tampilkan itu, yang kita mhm, praktekkan itu, mmm, Cinciripit, cinjeripit, terus apa pun yang oraya-orayan, ora-orayan, kemudian kucing sumput, mhm, anak luar biasa bahagia sekali. mhm, Jadi terus yang terakhir itu, kan ada guru yang memang pinter ya, apa namanya, budaya Sunda itu, dia membuat contoh satu mhm, boneka dari sarung. mmm, jadi ada produk ya? Ya Berarti nanti bisa betul, ditampilkan oh itu nanti boleh gitu ya di boleh, otak boneka dari kecil, sarung. ya, Nah setelah itu saya kepikir ide nih, mhm, supaya di rumah anak tidak main HP terus, mhm, saya kasih tugas di grup WA orang tua sama guru itu, bahwa tugas besok tolong video dan fotokan hasil karya anak membuat boneka dari sarung. mmm, Alhamdulillah anak-anak dan orang tua antusias pada ngirim semua, Bu. boneka dari sarung Ya, gitu, terus jadi beragam tuh ya? beragam. Coba dipeluk ya, ibu pengen Mhm, lihat siapa yang bikin, misalkan yang bikin Nizam, dipeluklah bonekanya. Terus bagaimana perasaannya, senang, Bu. Kan mungkin mhm. sekarang barang langka ya, jadi kan sekarang kan dulu kan HP, sekarang HP. Jadi anak-anak sangat senang ternyata dengan kita merubah program baru, kita mengangkat lagi muatan lokal, mengangkat lagi, budaya Sunda, anak-anak jadi merasa senang, Iya, Bu. alhamdulillah. Lumayan luar biasa ya, dan itu nanti ditayangkan dijadikan Oh sebagai siap, produk siswa insya dan Allah.
dipajang gitu ya di stand Boleh. kita gitu ya. Nah Bu, jadi kalau Ibu terpilih sebagai CKP terpilih untuk presentasi, apa yang Ibu siapkan tuh? Itu kan program, yang Mhm. kedua kan mungkin, eee, kita pernah mempelajari macam-macam modul kan. Mhm. Nah, mungkin kita harus mempersiapkan modul apa, tentang apa, terus contohnya mana, bagaimana, Mhm begitu. mhm. Tapi yang jelas karena yang ditayangkan adalah program, TK ya, Mhm, betul. program TK berarti di PowerPoint itu adalah program Ya, TK-nya Kak. itu. Iya Jadi iya yang iya. yang Yang dimunculkan yang ya. dimunculkan 100% itu produk siswanya Mhm. apa, produk guru TK-nya apa. Jadi si programnya bukan Sukma, apa namanya, Kak Ulinan itu yang Ibu racik dalam satu program itu, nanti Ibu kemas 6 slide misalnya dalam Oh, iya iya PowerPoint iya. gitu ya, atau berapa slide gitu terserah ya, yang jelas tidak terlalu banyak, cuma itu kan tidak menyita waktu untuk para penonton atau audien atau pengunjung di situ melihat melihat tayangan yang Ibu tayangkan gitu, Mmm. dipresentasikan seperti itu. Jika ini seandainya gitu waktu nanti Loka 7 itu Ibu yang terpilih Oh, gitu gitu. ya. Karena kita itu nanti, siapa yang terpilih, dialah yang mempresentasikan Perwakilan program. satu kelas. Bisa jadi program karena kita kan 7 ya, 7 kelas, bisa jadi 7 orang audien Oh. CGP yang akan presentasi gitu. Entah itu satu kelas satu orang, entah itu siapa tahu kan justru dari kelas 7 ada Bu Arumnya yang dijadikan sebagai CGP terpilih Mmm. gitu, Oh, siap-siap gitu ya aja ya. itu ya. Jadi Insyaallah. setiap setiap apa, setiap mau, untuk ke Lokakarya 7 ya kita ada bannernya juga yang sudah siap Mmm. di ini, kemudian ada Iya, apa, stiker dan lain-lain itu udah siapkan ya, oke gitu. insyaallah. Dan Bu, ini apa nih Bu, sama pendampingan, apa yang menurut Ibu ada kendala gitu, kendala yang Ibu rasakan sama pendampingan, baik pendampingan 1, 2, 3 sampai sekarang pendampingan terakhir nih? Kalau pendampingan, alhamdulillah ya, Mhm. kita kompak, bisa kerjasama, jadi Mhm. saya rasa aman-aman sih, Aman-aman aja ya, tidak betul. ada kendala. Cuma mungkin ada nih Bu, hal yang harus saya tingkatkan lagi, karena memang saya masih mendampingi Ibu ya di Lokakarya 6 nanti, kemudian Lokakarya 7. Ada nggak sesuatu yang harus saya tingkatkan lagi sehingga Ibu merasa tidak ada masalah atau tidak ada kesulitan? Yang saya rasakan itu, Mhm. ya kalau memang ada kan, bisa teratasi gitu, Mhm jadi nggak mhm. sampai sampai gimana gitu, Oh, masih iya kena iya. terbilang aman lah. Mhm, iya. Jadi aman-aman saja ya, Bu, ya, tidak ada masalah. Namun, demikian saya mohon maaf, Bu, ini adalah pendampingan kita yang terakhir gitu ya di Betul. CGP angkatan 10, dan mohon maaf lahir batin dari saya mendampingi tidak bisa, apa ya, tidak bisa 100% sempurna gitu ya, ya tapi berusaha semaksimal yang saya bisa. Terima kasih Ibu, sampai ketemu di di Loka. Lokakarya 6 dan tetap di tempatnya di SMPN 1 Sokan Jeruk. Cuma nanti kalau Lokakarya ke-7 belum ada informasi Ya, masalah tempat, cuma kalau tanggal sudah pasti gitu ya. Itu aja, sampai ketemu di sana dan mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan sukses. amin. Jangan lupa Ibu selalu semangat, yang konsisten dan tetap apa yang sudah Ibu, apa istilahnya, terima keilmuan yang luar biasa ya, PGP ini 10 modul dan diimplementasikan ya Saya tentunya. juga ucapkan terima kasih ke Ibu, Mhm, sudah mendampingi saya sampai 6 ya, mhm, terakhir. iya, Alhamdulillah, atas ilmunya, atas umpan baliknya, semoga mhm, menjadi saya tetap belajar mhm, dan untuk bekal saya di sekolah sama teman-teman, mhm, gimana cara menghadapi teman, rekan mhm, kerja mhm, supaya tetap solid. mhm. Atas ilmu-ilmunya terima kasih. Iya, Juga mohon maaf lahir tetap batin, Bu. semangat ya Bu ya. Kita Iya, nggak salah, kita nggak tahu. iya betul Maaf-maaf. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.